Pemirsa dimanapun Anda berada, saat sekarang ini saya berada di situs tentang Kerajaan Majapahit di daerah Pondopo yang dipercaya dahulunya sebagai tempat daripada Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa ataupun Amukti Palapanya, mengumandangkan daripada sumpah tersebut di Pondopo yang berada di belakang saya. Lambang Surya Majapahit adalah lambang yang paling sering ditemukan di reruntuhan bangunan pada masa Majapahit. Surya Majapahit paling banyak ditemukan di kota Mojokerto, tepatnya lagi di Kecamatan Trowulan, karena di sana ditemukan bangunan-bangunan peninggalan kerajaan Majapahit. Para ahli arkeologi menduga bahwa lambang Surya Majapahit merupakan lambang dari kerajaan Majapahit itu sendiri, meski hadir beragam kontroversi yang menyertainya. Pertanyaan yang kerap kali muncul adalah, benarkah Surya Majapahit itu lambang kerajaan Majapahit? Simbol Surya manakah yang menjadi lambang kerajaan Majapahit itu sendiri? Dan jika memang batu berelief itu diciptakan sebagai lambang kerajaan, apakah lambang Surya itu muncul hanya di zaman Majapahit saja? Sahabat Selobi seluruh Nusantara, jika ditelusuri, sebenarnya lambang kerajaan zaman Majapahit tersurat jelas di Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Di tahun 1359 Masehi kala itu, Prabu Hayam Wuruk ke Lumajang berangkat dalam rombongan besar diikuti hampir seluruh kerabatnya yang menjadi raja-raja di tanah Jawa. Lalu bagaimana dengan lambang kereta baginda Raja Majapahit? Digambarkan oleh Empu Prapanca. Hendan sang Sri Tikta Wilwa Prabu Sakata nirasan kia cinanya Wilwa gringsing lobeng lewih laka pada tinulising mas kajang nyari nangka saluring penggawa muat bini haji nguni wahi suari sudewi sakwening pekabaria Sakata nikah sinang pengharap ning sapanta. Kereta yang dikendarai sang Prabu mempunyai cihna, yakni tanda pengenal. Tanda pengenal itu sama nilainya dengan lambang negara. Dasar dari lambang berupa pola geringsing merah atau geringsing lobeng lewih leka. Lambangnya adalah buah maja wilwa. Hal tersebut juga dijelaskan secara gamblang oleh Profesor Slamet Mulyana dalam bukunya yang bertajuk Menuju Puncak Kemekahan, di mana beliau menyebutkan lambang kerajaan ini sebagai Rajasa Lencana. Jadi dari uraian di atas, apakah memang benar lambang Surya Majapahit bukanlah lambang kerajaan yang sesungguhnya? Mengingat yang menandai kereta Raja Hayam Wuruk pada saat itu adalah simbol buah maja yang identik dengan simbol Wilwa itu sendiri. Berarti yang mananya yang masih asli? Putih-putih itu. Tembok yang putih ini masih asli batanya. Berarti bata yang putih-putih ini asli memang zaman kerajaannya Majapahit gitu? Oke. Kalau ini ya tambatan gajah. Jadi ini pada waktu era ketiga Tribuana Tunggadewi. Ratu Tribuana Tunggadewi. Ya, mendapatkan hadiah dari kerajaan kota Thailand berupa gajah putih pernah diikat di sana. Jadi tambatan gajah berarti untuk biar gajahnya tidak lari itu. Oh iya, karena waktu itu kan Majapahit bahkan meluas sampai di Thailand seperti itu kekuasaannya ya. Makanya ornamen-ornamen di Thailand itu mirip dengan ornamen-ornamen dari Majapahit sendiri. Itu Surya Majapahit ya, lambang kerajaan Majapahit. Berarti ini tahun atau abad ke-14 berarti pemerintahan Raja Tribuana Tunggadewi sekitar 1300-an berapa gitu ya Bang ya. Surya Majapahit adalah lambang yang kerap ditemukan di reruntuhan bangunan yang berasal dari masa Majapahit. Lambang ini mengambil bentuk matahari bersudut 8 dengan bagian lingkaran di tengah menampilkan dewa-dewa Hindu, dan lambang ini
membentuk diagram kosmologi yang disinari curai matahari khas Surya Majapahit. Sampai saat ini, banyak varian Surya Majapahit yang ditemukan di reruntuhan bangunan kuno, baik itu di reruntuhan candi yang sudah tercerai-berai dengan batu penyusun candi lainnya. Sebuah website yang dikelola oleh seorang pemerhati sejarah Majapahit dengan yakin mengkategorikan ada 4 macam varian Surya Majapahit yang digunakan oleh raja-raja Majapahit di masa yang berbeda. Di sana tertulis bahwa Surya Majapahit yang di Museum Nasional adalah Surya Majapahit dari zaman Majapahit akhir, lambang kerajaan pada saat Sri Suhita berkuasa. Namun uraian di website tersebut akhirnya gugur begitu saja tatkala ditemukan sebuah foto kuno tahun 1915, foto yang diunggah oleh pemerhati cagar budaya dengan akun Rian Dama dari Kediri itu menampilkan sebuah batu andesit bulat bersudut 8. Di foto itu terdapat batu bulat Surya Majapahit persis yang dijumpai di Museum Nasional. Ternyata Surya Majapahit di Museum Nasional berasal dari Candi Simping Blitar. Lambang ini dikenal juga sebagai Dewa Tandawa Sangga. Candi Simping atau Candi Sumberjati adalah candi pedarman Raja Majapahit pertama Raden Wijaya. Artinya, jika memang ini adalah lambang kerajaan Majapahit, gugur sudah tafsir dan teori yang mengatakan Surya Majapahit di Museum Nasional adalah lambang kerajaan Majapahit masa akhir. Kemudian informasi yang lainnya datang dari epigraf senior Gunawan Sambodo bahwa ada arca zaman Singasari yang juga bercirikan Surya. Arca itu adalah Ganesha di Karangkates. Arca ini oleh para arkeolog diyakini peninggalan masa Singasari. Ini karena banyak ciri-ciri agama Hindu-Buddha beraliran Tantra Bhairawa. Saat Raja Kertanegara berkuasa di Singasari, ajaran Tantra ini tumbuh dengan suburnya. Namun, di sandaran arca Ganesha Karangkates juga terdapat simbol matahari. Apakah ini juga sebuah simbol Surya Majapahit? Tentunya, ini adalah arca dengan Surya Majapahit yang muncul di zaman Singasari. Di sisi yang berbeda, Profesor Aris Munandar meyakini bahwa jurai-jurai atau sinar matahari adalah salah satu ciri dari bangunan atau arca yang dibuat di zaman Majapahit. Surya Majapahit adalah lambang kerajaan Majapahit itu sendiri. Mungkin lebih baik disebut Surya Majapahit adalah salah satu penanda atau ciri karya bangunan yang dibangun di masa Majapahit, walaupun ada 1 ataupun 2 yang telah dipahatkan di zaman Singasari. Kemudian kontroversi yang berikutnya adalah evaluasi hasil ekskavasi Candi Kebo Ireng, di mana salah satunya menyatakan Candi Kebo Ireng dibangun pada masa sebelum Majapahit. Pembangunan Candi Kebo Ireng malah mengarah ke zaman Singasari sesuai dengan radar Bromo pada 9 April 2020. Memang tidak selalu Surya Majapahit ditemukan di bangunan zaman Majapahit. Toh yang menamakan batu sungkup itu Surya Majapahit juga tidak jelas siapa orangnya. Adapun tim BPCP yang dikomando oleh Pak Wicaksono yang merupakan ketua tim ekskavasi akhirnya merevisi kesimpulan awal. Hipotesis tim mengatakan Candi Kebo Ireng dibangun pada masa sebelum Majapahit dan untuk saat ini Surya Majapahit yang ditemukan di Candi Kebo Ireng diletakkan di Museum Trowulan untuk keamanan. Baik pemirsa, penemuan situs arkeologi hanya merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia telah memiliki jejak peradaban yang panjang, bahkan belum termasuk penemuan naskah Nusantara yang tersebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Keragaman bukti dalam budaya literasi merupakan hal yang sangat menarik karena sifat informasi yang terkandung dalam naskah Nusantara dengan prasasti berbeda satu dengan lainnya, bahkan berbeda pula dalam cara pembuatannya. Informasi yang terkandung dalam naskah Nusantara berkaitan dengan sejarah, bahasa, sastra, dan falsafah hidup, sementara pada prasasti lebih memuat sejumlah peristiwa yang penting terkait dengan kegiatan administrasi pemerintahan lokal saat itu. Data terakhir tahun 2013, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memiliki total koleksi data primer berupa naskah Nusantara sebanyak 10.613 eksemplar, sementara data primer berupa terbitan berkala berbentuk majalah lama sebanyak 6.285 judul.
Hal ini merupakan dokumen yang sangat penting, di mana sebagai bukti pendukung bahwa Indonesia telah memiliki peradaban yang sangat langka di tanah air Indonesia itu sendiri. Sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas, sudah seharusnya kita mengetahui sejarah, karena dasar sejarah akan sebagai basis kita untuk melangkah ke depannya nanti. Saya Jero Tabakan, Selobi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.